Angkatan Laut sudah mengambil alih Fabrio Pes. Mereka juga akan menghancurkan tabung jalur roket vakum agar Vegapunk tidak bisa kabur. Tiba-tiba pasukan Angkatan Laut ditembak dan diserang pacifista, mereka pun mundur sementara. Pasukan Angkatan Laut ditembaki laser sampai banyak yang terluka. Mereka menyerah dan mengangkat tangan supaya pacifista tidak menyerang lagi, tapi mereka semua diringkus dan dimasukkan ke dalam ruangan. Pacifista seharusnya tidak bergerak sendiri, siapa yang memerintahnya? Sentomaru lah yang telah memerintah pacifista tersebut, dengan begitu ia bisa kabur dengan selamat dan berhasil mengungsi bersama yang lainnya. Ada pergerakan yang aneh dari Angkatan Laut, Sentomaru akan berbuat sesukanya karena sudah terlanjur jadi pengkhianat. Ia melakukan apapun dan berharap Vegapunk bisa kabur dengan selamat bersama kru Mugiwara. Sentomaru mengerahkan semua pacifista untuk melawan Angkatan Laut demi membantu Vegapunk dan kru Mugiwara kabur. Sentomaru lebih setia pada Vegapunk daripada pemerintah. Shin beralih pada Bonnie yang melihat ingatan Kuma, ia ingin menyentuh dan mengetahui ingatan ayahnya. Bonnie yang ingin mengetahui ingatan ayahnya sempat kesulitan menyentuhnya, tapi akhirnya ia bisa. Bonnie pun masuk ke dalam ingatan Kuma. Ia melihat anak kecil yang sedang menangis, dia adalah Kuma ayahnya Bonnie ketika kecil. Apa yang terjadi? Kembali ke Labo Pes, Vegapunk menghilang. Luffy tak dapat menemukannya meskipun sudah lari ke sana kemari. Luffy sampai merusak sepatunya untuk lari terus-menerus. Jangan katakan itu. Luffy tak punya uang untuk menggantinya. Usopp tak bisa tenang karena ia takut hal yang menakutkan akan muncul jika tak segera pergi dari Pulau Egghead. Mereka belum bisa berlayar tanpa Vegapunk. Chopper juga mengkhawatirkan Bonnie yang juga menghilang. Shaka menemukan Bonnie, semua yang ada di sini bisa dilihat di monitor. Seharusnya Shaka bilang dari tadi. Zoro, Brook dan Stussy datang menemui kru yang lainnya. Apa yang terjadi? Bukankah harusnya mereka berlayar? Ada masalah besar yang membuat mereka belum bisa segera berlayar. Stussy menanyakan keadaan Atlas. Edison dan Lilith sudah memperbaikinya. Atlas sudah pulih total, dia baik-baik saja. Sanji yang melihat Atlas, Lilith dan York sangat terpukau dengan cewek masa depan. Dia ini kenapa? Berani-beraninya Lukci menghajar Atlas yang imut. Sejak kejadian di Water Seven, mereka belum berubah sama sekali. Jika mereka ingin mengincar Robin lagi, Nami akan menghajarnya. Robin berterima kasih karena sudah mengkhawatirkannya, itu sudah lebih dari cukup. Padahal ini untuk menyembunyikan identitas Stussy, tapi ini memilukan, tapi menurut Shaka Stussy bisa melumpuhkan CV0 karena ia bisa menyembunyikan identitasnya. Stussy sudah melakukan hal yang tepat. Stussy ingin bertemu dengan Vegapunk, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Vegapunk menghilang dan yang kedua, mereka kehilangan kendali Frontier Dome. Mereka sudah tidak bisa keluar dari Labo Pes. Jika mereka keluar maka sinar laser akan membakar mereka. Bukannya mereka akan berlayar bersama Vegapunk, benar, tapi saat ini target penyelamatan malah menghilang. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mencari Vegapunk sedangkan Shaka akan mengatasi Frontier Dome. Seharusnya Vegapunk bisa dilihat di monitor yang memperlihatkan semuanya yang ada di laboratorium dan mereka tak perlu repot mencarinya, tapi para siput pengintai meninggalkan posnya dan ada juga yang pingsan karena terkejut dengan amukan Serapim tadi. Shaka memerintahkan para satelit dan pekerja untuk mengecek area tersebut secara bergantian, mungkin saja Vegapunk pingsan di tempat yang tidak tertangkap siput pengintai. Pythagoras melaporkan tidak ada Vegapunk di gedung C, ia diperintahkan untuk memeriksa bangunan di sebelahnya. Nami juga ingin mencarinya dan harus segera berlayar, karena Nami tertarik dengan harta karun masa depan. Nami mencari Vegapunk karena ada maunya. Brook dan Edison juga ikut bersama Nami. Stussy, Jinbe dan Sanji juga ikut mencari. Zoro ingin mencari tapi dicegah karena semuanya tahu Zoro itu buta arah, nanti dia malah akan tersesat dan lebih baik diam saja yang anteng. Sedangkan Usopp yang kebingungan mencari kemana, akan ditemani Lilith dan Franky. Luffy sudah terlihat kelelahan mencari Vegapunk, ia terus berlari sekuat tenaga. Meskipun begitu Zoro tak menyangka bisa bertemu dengan Lukci dan Kaku kembali, ia jadi teringat dengan Water Seven. Apa Paman Ace sehat-sehat saja ya? Morgan mendapatkan berita yang penting, saat ini pemerintah dunia berusaha menghabisi Dr. Vegapunk yang terkenal itu. Mereka ingin membunuh orang paling jenius, kejadian Ohara seperti terulang lagi, padahal Vegapunk sangat disukai dunia.
Dia pria yang menerangi kota-kota di dunia dengan pengembangan berbagai energi, dan yang sedang kebetulan di pulaunya ada Luffy, bajak laut topi jerami. Morgan akan membuat judul berita, Yonkou Luffy si topi jerami sedang menyandera Vegapunk di Egghead, mereka pun terlibat perang habis-habisan dengan angkatan laut. Jika bajak laut yang membunuh Vegapunk, kematiannya takkan memberi nilai buruk untuk pemerintah, pemerintah pasti akan berterima kasih pada Morgan dan cepatlah minta hadiah kepada mereka. Artikel yang konyol sekali, tiba-tiba ada yang menyela. Morgan mengarang cerita seenaknya, Luffy takkan melakukan hal seperti itu. Ternyata yang menyela itu adalah Vivi, putri dari kerajaan Alabasta, dia juga bersama Wapol. Wapol meminta Vivi mengecilkan suaranya, takutnya ada Denden Mushi dan keberadaan mereka bisa ketahuan pemerintah, mereka bisa saja dihabisi oleh pemerintah, selain itu Morgan juga sudah mau menampung mereka. Tapi Vivi tak mau berdiam saja membiarkan pembohongan publik seperti itu, tata krama Morgan wajib dipertanyakan. Padahal dari kemarin Vivi menangis, Morgan meminta Vivi jangan berlagakso dan mengganggu bisnisnya. Yang bisa mengguncang dunia ini hanya Morgan, ia tak peduli berita benar atau tidak, koran itu hiburan.